Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa, tanggal 20 Juni tahun 2023. Bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 8 ayat 1-9. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu, kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu kepada kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 5 ayat 43-48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah
kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah sempurna seperti Bapa. Kalau kita amati kehidupan di sekitar kita, masih banyak ditemukan orang yang tidak bahagia dengan hidupnya. Bukti dari ketidakbahagiaan itu nyata ketika masih banyak ditemukan rasa saling curiga di antara sesama dan bangsa, masih banyak ditemukan saling merundung atau membuli satu sama lain, masih banyak ditemukan rasa paling benar agamanya daripada agama lain, masih banyak ditemukan peperangan antar bangsa karena materi dan gengsi. Bagaimana dengan pribadi kita? Kita ingin bahagia dalam hidup kita? Selagi kita masih belum bisa berdamai dengan diri sendiri, sesama dan lingkungan, maka kebahagiaan masih jauh dari hidup kita. Saudara terkasih, bacaan-bacaan firman hari ini mengantar kita untuk menjadi pribadi bahagia. Rasul Paulus dalam sapaannya kepada jemaat di Korintus mengingatkan kepada kita, kalian telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun kaya, Ia telah menjadi miskin karena kalian, supaya karena kemiskinannya kalian menjadi kaya. Rasul Paulus mengajak kita berdamai dengan diri kita sendiri dengan cara berani melepaskan segala keterikatan kita, termasuk keterikatan harta dan kuasa yang sering menjadi penyebab segala konflik, pertengkaran dan peperangan. Egoisme kita untuk membela diri dan mencengkram harta dan kuasa menghambat kita untuk mau memahami orang lain, menerima orang lain, dan mengampuni sesama. Rasul Paulus dengan tegas mengatakan, mau jadi pribadi kaya di mata Tuhan, mari kita berani menjadi miskin bersama Yesus. Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil semakin nyaring memberikan jalan menuju kebahagiaan. Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kalian menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat, juga bagi orang yang baik.
Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Karena itu, kalian harus sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Mau bahagia? Jadilah sempurna, seperti Bapa sempurna adanya. Kesempurnaan di mata Bapa adalah ketika seseorang menjadi baik kepada siapapun dia, tanpa memandang suku, agama, dan rasnya. Anda mampu mencintai sesama karena dia pantas untuk dicintai. Ayo kita memantaskan diri untuk bisa mencintai dan dicintai. Semoga demikian. Amin.